Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait Bapak Haji Haryanto beserta seluruh keluarga besar, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi sama-sama cucunya Abdul Muttalib. Beda umurnya jauh. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal umur 63 tahun, Abdullah bin Abbas itu umurnya khamsata asyara aman, 15 tahun. Walaupun secara urutan nasabnya seperti kakak adik sebab ayahnya saudara kandung, tapi umurnya jauh, 15 tahun dengan 63 tahun. Abdullah bin Abbas ini bebas main-main di rumah Nabi. Apa enggak? Kan istri Nabi orang lain, kok bisa dia main-main di rumah Nabi? Karena istri Nabi bernama Maimunah, itu adalah adik ibunya Abdullah bin Abbas. Jadi hubungan mereka timbal balik. Dari pihak bapaknya sepupu, dari ibunya bibinya. Jadi istri Nabi bernama Maimunah itu bibinya Abdullah bin Abbas dari pihak ibunya. Maka dia bebas bermain di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, di antaranya Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas ini bergelar Hibrul Ummah, tintanya umat ini. Jadi kita nggak bisa nulis walaupun banyak ilmu, banyak kertas, kalau nggak ada tinta. Tintanya umat ini Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas ini pernah didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil, dalamkan ilmu agamanya dan ajarkan dia pemahaman Quran yang benar. Makanya ada satu riwayat tafsir khusus Ibnu Abbas, namanya Tanwirul Miqbas, kumpulan tafsir Abdullah ibni Abbas. Kalau kita baca tafsir yang paling tua Ibnu Jarir At-Tabari, itu banyak sekali riwayat-riwayat dari Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan murid-muridnya. Ada namanya Mujahid, ada namanya Ad-Dhahhak, ada namanya Ikrimah. Itu semua murid-murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang meriwayatkannya adalah murid-muridnya di dalam tafsir-tafsir yang tersebar sampai hari ini. Abdullah bin Abbas meninggal di Taif. Mudah-mudahan kita panjang umur, murah rezeki, bisa berangkat umroh dan ke Taif. Nanti di Taif ada masjid namanya Masjid Abdullah bin Abbas. Ada pintu gerbang besar, Bawabah Abdullah bin Abbas, pintu gerbang Abdullah bin Abbas. Jadi kalau kita ngadap ke gerbang itu, masjidnya di sebelah kanan, ada tempat sholat perempuan, di sampingnya itu, di dalam tembok itulah makam Abdullah bin Abbas. Tapi di tembok tinggi kita tidak bisa ziarah langsung, karena kita tahu sendiri di Saudi Arabia ziarah kubur ini dilarang, dianggap perbuatan bid'ah, minta sama yang ada dalam kubur. Padahal kita tidak pernah minta sama orang dalam kubur, kita mintanya sama Allah, hanya saja ngalap barokah orang-orang soleh. Jadi kalau kita nanti sholat di Masjid Abdullah bin Abbas, sempatkan ziarah ke makam beliau untuk mengenang, termasuk hadis yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Hadis ini ada dalam kitab Sunan Tirmizi. Hadis yang paling tinggi Sahih Bukhari
di bawahnya Sahih Muslim, di bawahnya Sunan Abi Daud, di bawahnya Sunan Tirmizi, di bawahnya Sunan Nasai, di bawahnya Sunan Ibni Majah. Nggak ada hubungan dengan Sunan Bonang dan Sunan Gunung Jati. Sunan artinya sunnah. Kalau satu sunnah, kalau dua sunnatani, kalau tiga sunan. Sunnah yang dikumpulkan oleh Imam Tirmizi disebut dengan Sunan Tirmizi. Sedangkan para wali yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa, kalau masyarakat ketemu dengan mereka, maka kita sebagai orang yang hina, rendah, banyak dosa, menyusun tangan memuliakan mereka. Menyusun tangan itu susunan, maka disebut dengan sunan. Mana tahu nanti anak kita nanya, ayah, apa bedanya Sunan Tirmizi dengan Sunan Gunung Jati? Gak usah nanya-nanya, banyak tanya, masuk neraka. Insya Allah kita bisa jelaskan. Kedua-duanya mulia, mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, ya ghulam, wahai anak kecil. Ini menunjukkan anak kecil juga dididik dengan pendidikan yang baik. Sekarang banyak orang mau menceramahi bapak-bapak, ibu-ibu. Anak kecil nggak usah diceramahi, nanti baik sendiri. Nggak bisa. Anak kecil sesuai dengan bahasanya masing-masing. Itu menunjukkan kehebatan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu bukan hanya ceramah pada orang dewasa, tapi anak-anak kecil pun bisa dia ceramahi dan ilmunya masuk. Ustadz Somad bisa ceramah ke anak kecil, pernah dicoba tapi gagal. Saya diundang di TK Pak Haji, anak-anak TK. Berikut ini yang akan menyampaikan tausiah adalah Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Nggak ada yang peduli satupun. Jadi saya kalau ceramah sama anak-anak gagal, nggak berhasil. Nabi SAW dengan anak kecil, ya ghulam, wahai anak kecil, pesannya ada 8. Ini yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Bunyi kalimatnya kalau fi'il mudhari yahfazuka. Kenapa jadi sukun yahfazka? Karena jawab amar dari ihfazillaha. Kau jaga Allah, maka Allah pasti menjagamu. Jadi kalau kita belum dijaga Allah, bukan Allah nggak jaga, karena kita tidak menjaga Allah. Allah kan khairun hafizah, sebaik-baik penjaga. Masa kita disuruh jaga Allah? Yang dijaga ini apanya? Jaga hukum-hukum Allah. Kalau kata Allah haram, jaga, jangan sampai langgar. Kalau kata Allah wajib, jaga, jangan sampai tinggalkan. Kalau kata Allah makruh, jaga, jangan sampai lakukan. Kalau kata Allah sunnah, jaga, senantiasa dilaksanakan. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya enggak kuat, sunnah. Larangannya kuat, haram. Larangannya enggak kuat, makruh. Enggak disuruh, enggak dilarang, mubah. Semua hukum-hukum aturan ini jaga. Kalau main bola aja ada aturannya. Bolanya kesentuh, handball, lewat garis outside. Gak bisa kita main bola ketika disemprit sama wasit, prit. Kenapa? Kamu melanggar. Ini masih ikhtilaf. Enggak ada. Maka kita jaga ini, Allah akan menjaga. Ihfazillaha, jagalah hukum-hukum Allah, agama Islam ini, yahfazka, maka Allah pasti menjagamu. Jagalah halal haram. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Tilka hududullah, itu adalah batasan-batasan Allah. La ta'tadu, jangan lampaui batasan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka pada orang yang melampaui batas. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Orang beriman itu diwajibkan sholat yang waktunya sudah ditentukan. Jaga waktu sholat. Tidak ada alasan karena perjalanan jauh
lantas nggak sholat. Masalah jamak qasar, jamak takdim, jamak takhir itu aturan fikih, bukan membuat kita longgar lalu meninggalkan sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab, dihitung nanti pada hari kiamat, sholatuhu, sholatnya. Idza sholahat sholahatil a'mal, kalau sholatnya benar baik, sholahal amalu kulluh, amalnya yang lain ikut baik. Wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, fasadal amalu kulluh, amal yang lain rusak. Itu kalau kita sholat di Masjid Nabawi, tepat di mihrab tempat imamnya jadi Nabi jadi imam, di tiang sebelah kiri Taman Raudhah mihrab Nabi ada tertulis as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Jadi tadi ketika ngobrol-ngobrol sambil makan garang asam, ini maka suaranya garang karena habis kena garang asam. Kata Pak Haji Haryanto, apa kuncinya ini Pak Haji? Kuncinya adalah menjaga sholat. Semua karyawan-karyawan saya nggak boleh ninggalkan sholat, dan bukan hanya sekedar sholat, sholatnya berjamaah. Ini cucu saya Ustadz Somad masih tidak pernah tinggal sholat berjamaah walaupun anak-anak, dan beliau sendiri tidak meninggalkan sholat berjamaah puluhan tahun. Makanannya enak, cuman hati yang makan nggak enak. Kenapa? Orangnya puasa. Oh, jadi kalau gitu Ustadz Somad nggak enak makan. Nggak enak maksudnya yang ceramah ngajak jamaah puasa kan saya. Jamaah yuk kita puasa sunat. Tiba-tiba ternyata Ustadznya nggak puasa. Untungnya saya ada alasan. Ustadz kok nggak puasa? Musafir. Jadi ada malu dalam hati. Ini yang selama ini ngajak orang puasa malah nggak puasa. Saya hari ini dipermalukan Allah Subhanahu wa taala. Untungnya nggak kelihatan. Andai kelihatan tertulis di sini, malu. Beliau menjaganya tidak dengan ceramah, tidak dengan tausiah, tapi langsung dengan amal. Sholatnya dijaga, tidak hanya dirinya tapi juga karyawannya. Tidak hanya karyawan tapi juga anak cucu, keluarga, dan puasanya. Masya Allah, tabarakallah. Puasa ini kata Nabi kalau kamu kuat 3 hari, 13, 14, 15 ayamul bait, ayam hari, bait putih, hari putih karena 13, 14, 15 cahaya rembulan purnama sedang menyinari bumi yang gelap hitam jadi putih. Sebagaimana kita banyak dosa, kalau kita puasa 3 hari maka kita pun menjadi putih bersih, bukan kulitnya. Nah, ini jangan salah paham. Saya udah puasa 13, 14, 15 kok orang glowing. Bukan itu maksudnya. Lalu kalau sanggup lagi 8 hari. Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Kenapa engkau puasa hari Senin, hari Kemis ya Rasulullah? Hari Senin zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Kenapa engkau puasa hari Kamis ya Rasulullah? Turfa'u fihil a'mal, hari Kamis amal diangkat, dihadapkan pada Allah. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, aku suka amalku diangkat ketika aku dalam keadaan berpuasa. Lalu kemudian kata Nabi, ahabbu shaum ilallah shaumi Daud, puasa yang paling disukai Allah adalah puasanya Nabi Daud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman, puasa 1 hari, makan 1 hari. Puasa hari ini, besoknya makan. Tapi ada lagi yang di atas itu yang disebut dengan puasa dahar. Yang melaksanakan puasa dahar itu di antara sahabat Nabi enggak banyak. Di antaranya adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Setelah Nabi meninggal, Aisyah puasa dahar sepanjang tahun. Satu lagi sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar bin Khattab, adiknya Hafsah, adik ipar Nabi. Nabi punya istri namanya Hafsah, anak Umar bin Khattab. Hafsah punya adik laki-laki namanya Abdullah bin Umar bin Khattab, itu juga melaksanakan puasa dahar, tidak makan sepanjang tahun. Ini diamalkan Pak Haji
Ternyata setahun makannya cuman 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, 11, 12, 13 hari tasyrik. Saya kalau melaksanakan sepanjang tahun mungkin tinggal kulit sama tulang. Saya banyak jamaah yang husnuzon dengan saya. Ustadz Somad kurus karena banyak puasa ya. Jadi saya merasa di dalam hati tidak seperti yang disangkakan jamaah. Nah itu, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya. Tidak seperti yang diperkirakan jamaah. Ustadz Somad makannya kok sedikit sekali, padahal saya sedikit-sedikit makan. Sini makan sedikit, sini makan sedikit, sini makan sedikit. Mudah-mudahan kita seperti yang didoakan orang lain, insya Allah. Jaga sholatmu, jaga jamaahmu, jaga puasamu, yahfazka. Allah akan menjaga rezekimu, Allah akan menjaga hatimu, Allah akan menjaga pikiranmu. Sampai-sampai orang kalau masuk ke rumah orang beriman terpelihara matanya, itu biasa. Masuk kita ke dalam rumah orang beriman, terpelihara mata kita karena keluarganya pakai jilbab, hijabnya panjang, itu biasa. Tapi mendekati mobilnya pun dapat rahmat, itu luar biasa. Kok bisa dekat? Sama-sama di lampu merah nih, ada orang bawa mobil di lampu merah, pas di depannya itu mobil PO Haryanto. Dia tetap dapat rahmat. Kenapa? Dia baca sallallahu ala Muhammad. Man shalla alayya sholatan. Kadang-kadang kita di belakang mobil ini macam-macam. Di belakang truk ada bajunya nggak benar. Banyak juga yang di belakang nabrak tiang listrik, itu nggak benar. Ada yang tulisannya macam-macam. Pulang malu, nggak pulang rindu. Macam-macam. Tapi ketika ini dia tidak mikir macam-macam. Yang dia ingat adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyiat, dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dihapuskan 10 dosa silap salah, diangkat 10 derajat tingkatan kemuliaan. Makanya orang yang paling dekat dengan Nabi nanti adalah aksaruhum sholatan, orang yang paling banyak solawat. Ternyata di sini yang solawat bukan cuman supirnya, bukan cuman orangnya, mobilnya pun bersolawat. Ini kelihatannya masuk surga sama mobil-mobilnya sekalian. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala. Jadi dakwah itu ini, banyak orang nganggap dakwah itu khutbah, dakwah itu ceramah, dakwah itu tausiah. Dakwah itu adalah perbuatan yang mengingatkan pada Allah. Mohon Pak Haji Arianto, ini stikernya dibagikan supaya orang nempel juga di mobil-mobilnya. Maka ini menjadi amal jariah, amal soleh. Terinspirasi orang melihat, loh cantik ya kaligrafinya, tulisannya sallallahu ala Muhammad, dia tempel juga di mobil dia. Lalu orang lain terinspirasi, dia tempel juga. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat kebiasaan yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, orang lain yang terinspirasi juga dapat pahalanya sampai hari kiamat. Mungkin mobilnya akan usang, akan lapuk, tapi perbuatan baik ini akan diteruskan orang sampai hari kiamat, kita mendapatkan amal jariahnya. Begitu juga dengan orang yang nempel stiker macam-macam. Nempel stiker yang buat dosa, hidup hanya sekali, mabuklah sampai mati. Orang terinspirasi, lalu kemudian dia tempel lagi, dia buat lagi, menyebar. Orangnya sudah mati, tapi keran dosanya ngalir terus. Na'udzubillah. Itu disebut juga dalam hadis. Jadi kalau selama ini banyak ustadz kiai ceramah, ini adalah amal jariah, jangan lupa ada juga dosa jariah. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang melakukan kebiasaan yang jelek, falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya mim ba'dih, setelah dia mati. Enggak putus keran dosanya, ngalir terus. Mudah-mudahan keran-keran dosa kita yang dulu tertutup diampunkan Allah.
Yang sudah lalu nggak bisa kita ulang. Yang akan datang kita lebih banyak berbuat baik, beramal soleh. Illa man taba, orang yang tobat, wa amana, beriman, wa amila amalan solihah, beramal soleh dengan baik. Pezina, sabu-sabu, narkoba, minum khamar, makan haram, kalau dia lakukan 3, taba, bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan solihah, beramal soleh, yukaffirullah, maka diampunkan Allah segala dosanya, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, segala yang jelek-jelek dulu bukan sekedar diampunkan Allah, tapi diganti dengan yang baik-baik. Mudah-mudahan dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pesan yang pertama, ihfazillaha, jaga hukum Allah, jaga aturan Islam, jaga solatmu, jaga puasamu, jaga jamaahmu, jaga solawatmu. Ihfazka yahfazka, maka Allah pasti akan menjagamu. Siapa yang ragu tentang hadis ini rusak imannya, karena ini pesan Nabi. Pesan Nabi datang dari wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ragu dengan hadis berarti ragu dengan Rasulullah, berarti ragu dengan Allah. Ragu dengan Allah batal imannya, karena dia sudah membatalkan janji Allah dalam Al-Qur'an, innaka la tukhliful. Saya sudah sholat, saya sudah berjamaah, saya sudah sholawat, saya sudah zikir. Kenapa Allah belum menjamin rezeki saya? Berarti belum cukup syarat. Jangan salahkan Allah, kita yang belum cukup menjaga yang halal, yang haram. Mungkin halalnya sudah dijaga, haramnya belum sudah dijaga, tapi yang subhat belum. Subhat itu apa? Abu-abu. Innal halala bayyinun, yang halal jelas putih. Wa innal harama bayyinun, yang haram jelas hitam. Yang halal putih, yang haram hitam. Tapi jangan jadikan contoh halal dan haram saya dengan Pak Haji Haryanto. Pak Haji putih, saya hitam. Ini baju mereknya Casio, dikasih orang. Saya kalau ceramah memang bajunya putih, kebetulan dikasih batik hitam. Ternyata untuk jadi barang contoh. Yang halal jelas, yang hitam haram, yang putih halal. Tapi ada yang abu-abu, kadang-kadang dilihat seperti hitam, kadang-kadang seperti putih, maka ini mesti dijauhi. Manistabra'a, siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, faqadistabra'a li'irdihi walidinihi wali'irdihi, dia sudah menjaga agamanya, menjaga harga dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak orang prinsipnya tepat, kalimatnya mantap, tapi isinya salah. Yang halal, yang haram aja susah Pak Ustaz. Ini kalimat ini dapatnya pasti dari bisikan syaitan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pesan yang pertama. Pesan yang kedua, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah agama Allah, jaga aturan Allah, jaga salat, jaga jamaah, jaga solawat, jaga puasamu, jaga hukum halal haram. Tajidhu tujahak, kau dapati Allah di hadapanmu. Allah itu tidak bertempat, dia tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar, tidak di dalam. Lalu apa makna Allah kau dapati di hadapanmu? Allah pasti menolongmu, Allah pasti membantumu, seperti engkau berhadap-hadapan dengan manusia. Walaupun Allah tak bisa diserupakan dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini termasuk hadis mutasyabihat, hadis sifat yang tidak bisa dipahami secara tekstual. Kalau kau jaga agama Allah, maka kau dapati Allah di hadapanmu. Loh, Allah kok bisa di depan? Allah munazzahun anis jihati sitti. Allah itu maha suci dari 6 arah.
tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di luar, tidak di dalam. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Maka Allah tidak mungkin bertempat, karena kalau bertempat berarti dia berubah. Kalau dia berubah berarti bertentangan dengan sifat 20, mukhalafatuhu lil hawadis. Tadi Abdul Somad di Semarang, sekarang Abdul Somad di Kudus. Tadi Abdul Somad di dalam, sekarang Abdul Somad di luar. Abdul Somad baharu, berubah-ubah. Sedangkan Allah itu sifatnya adalah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat. Wujud dia ada, qidam dia kekal tidak berawal, baqa dia kekal tidak berakhir, mukhalafatul lil hawadis dia berbeda dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk bertempat berarti dia bukan Allah. Jadi hadis maupun ayat yang menyatakan Allah bertempat menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Abul Hasan Al Ash'ari ditakwilkan. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah di atas aras. Ditakwil maknanya adalah Allah maha kuasa mengatur segala sesuatu. Sama seperti kita pesan sama orang, saya insya Allah nolong kamu. Nanti kalau kamu panggil saya berada di hadapan kamu langsung. Sebut nama saya 3 kali, Somad, Somad, Somad. Saya akan datang di hadapan kamu. Maksudnya pertolongan saya segera, cepat, tepat, on time, tepat waktu. Itulah makna ihfazillaha, jagalah agama Allah, jaga halal haram hukum Allah, jaga sholat, jaga jamaah, jaga sholawat. Yahfazka, Allah menjagamu, tajidhu tujahak, kau dapati dia berada di hadapanmu. Saking dekatnya pertolongan Allah. Allah itu dekat apa jauh dengan kita? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan aku dekat. Dekat. Allah tidak mengatakan jauh. Sedekat apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat lehernya. Ada orang memahami ayat ini tekstual. Kami lebih dekat dari urat leher. Oh, urat leher di sini. Yang dipotong waktu mati itu urat leher. Tempat nafas urat leher. Kalau begitu lebih dekat dari urat nadi, urat leher. Iya. Kalau gitu Allah di dalam. Akhirnya dia nggak sholat. Maksudnya sampai nggak sholat. Aku adalah Allah. Masa Allah nyembah Allah? Ini batil. Dia tidak bisa membedakan mana khalik, mana makhluk. Itu maknanya adalah kalimat yang paling sempurna. Allah itu dekat, tidak bersentuh, jauh, tidak berjarak. Begitulah kedekatan Allah dengan kita, supaya kita senantiasa merasa diawasi Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Haji, kenapa puasa terus tiap hari? Kata sahabat saya bertanya, supaya saya merasa diawasi Allah Pak Ustadz. Karena kalau tidak puasa nanti bebas kemana-mana. Tapi kalau sedang puasa, oh saya sedang puasa, oh saya sedang puasa, diingatkan dengan puasa. Tapi tidak semua kita bisa melakukan ini. Puasa sekali-sekali itu pun juga untuk mengingatkan, menanamkan ke dalam hati kita bahwa kita sedang diawasi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengawasi bukan CCTV, yang mengawasi bukan kamera, yang mengawasi dia adalah dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Pesan yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, mintalah pada Allah. Ini sekarang banyak orang minta nggak sama Allah. Kamu minta sama siapa? Sama tuyul. Minta sama siapa? Pesugihan. Minta sama siapa? Pohon rindang. Minta sama-sama batu, kayu, hantu. Maka ketika Islam datang,
tidak lagi meminta kepada Lata, Uzza, Manat, Ubal, Jibti, Taghut, Naham. Mintanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, mintanya sama Allah. Ya Allah, berikanlah kami usia yang barokah. Amin. Yang dimintakan sama Allah itu apa? Ring satu, orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Beruntungnya Pak Haji, ibunya masih hidup 95 tahun dan ingatannya masih kuat, tangannya masih bertasbih Allah Allah Allah. Saya tadi foto di dalam, tangan saya yang bergerak itu cuma sebelah kanan, kata beliau, nyebut Allah. Yang sebelah kiri enggak, dia tunjukkan. Dia yang ngomong ke saya, yang sebelah kanan bergerak Allah. Saking seringnya bertasbih karena mengamal tarekat Naqsyabandiyah. Mbah Arwani seorang ahli Quran, hafal Quran, tapi juga pengamal tarekat. Jadi waktu saya ditanya sama jamaah, Ustaz Somad, ya, katanya orang tarekat itu enggak baca Quran, enggak sholat. Jadi yang saya jadikan dalil Mbah Arwani, saya bilang, kamu tahu para penghafal Quran di Indonesia ini sebagian besar sanad baca Qurannya dari Mbah Arwani Kudus. Iya, beliau itu hafal Quran, pemilik sanad ijazah hafal Quran, tapi juga mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Jadi kalau ada orang ternyata setelah 30 menit dia mesti ganti mikrofon. Jadi saya bilang, kalau ada orang tarekat yang nggak baca Quran dan nggak sholat, itu yang salah bukan tarekatnya, tapi orangnya memang salah. Buktinya Mbak Arwani mursyid tarekat Naqsyabandiyah, beliau hafal Quran. Kalau hafal Quran pasti bolak-balik ngapal Quran, baca Quran, dan beliau tetap mengamalkan. Tarekat itu kan metode berzikir. Zikirnya Allah Allah non-stop, Allah 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 Allah. Kata Pak Haji, itu ibu saya pengamal tarekat dari Mbak Arwani Naqsyabandiyah. Sampai hari ini 96 tahun tangannya nggak berhenti Allah. Dan tadi beliau mengatakan, ini yang sebelah kanan aja yang bergerak karena berzikir, yang sebelah kiri tidak. Karena biasanya mereka mengamalkan ribuan kali. Saya nggak bisa paham semuanya karena pakai bahasa Jawa. Jadi lupa bawa translate googlejawa.com. Tapi beliau bercerita, tapi yang saya pahami bahwa beliau berzikir. Pas nyebut sekian ribu kalinya itu saya lupa ngitung. Sebab saya ngitung bahasa Jawa cuma bisa 10. Siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo 10. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza sa'alta fas'alillah. Kalau mintanya, minta sama Allah. Yang keempat, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang banyak orang mintanya sama Allah, tapi minta tolongnya sama jin. Mintanya kepada Allah, tapi pas terdesak minta tolongnya kepada yang lain. Jadi kalau saya minta tolong ambilkan tongkat, tolong ambilkan tongkat saya, berarti saya sudah minta tolong kepada manusia? Tidak, itu manusia juga digerakkan Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini tidak menafikan orang yang tawassul. Nah, ini banyak orang sekarang membid'ahkan tawassul. Gak boleh ziarah kubur, gak boleh tawassul dengan Nabi Muhammad. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi nabiyyika Muhammad. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad, sembuhkanlah mataku. Itu hadisnya sahih tentang sahabat Nabi yang maaf buta berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Lalu dibantah dengan hadis ini, kalau minta tolong langsung sama Allah, jangan tawassul. Tawassul itu bukan minta sama Nabi,
mintanya sama Allah, tapi menyebut nama Nabi. Saya nggak ngerti Pak Ustadz. Gini, suatu hari ada orang nelpon, Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Kami tolong datang Ustadz ceramah ke masjid kami sekaligus penandatanganan prasasti masjid kami. Di mana? Di Kudus. Oh mohon maaf, nggak bisa, jadwal saya penuh. Ini permintaan dari Pak Haji Haryanto. Oh ya, insya Allah bisa. Itu namanya tawasul. Mintanya ke Abdul Somad, tapi dengan menyebut nama Haji Haryanto. Tapi jangan dipakai, ini contoh aja. Bagi orang yang nggak ngerti tawasul, jadi mintanya bukan ke Nabi, mintanya ke Allah dengan menyebut nama Nabi. Setelah Nabi nggak ada lagi Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad nggak ada lagi Nabi setelah itu. Lalu ke siapa? Kepada wali-wali Allah. Makanya banyak kiai sebelum acara doa, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa ila hadrati Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, wa ila hadrati Syekh Bahauddin Naqsyabandi, wa ila hadrati Syekh Ahmad Ar-Rifai, wa ila hadrati Syekh Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Itu adalah wali-wali Allah, bertawasul dengan orang soleh. Ustadz Somad wali, saya wali juga, cuman wali murid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kitab judulnya Al-Mausu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah. Ensiklopedia Syekh Yusuf dari Damaskus, Suriah, tentang dalil-dalil amalan kalangan ulama tasawuf. Jadi menyebut nama wali itu adalah orang yang dicintai Allah. Ya Allah, bibarakati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bibarakati Syekh Bahauddin Naqsyabandi, tolong kabulkanlah doa kami. Lalu dibantah dengan hadis, kalau mintalah sama Allah langsung, jangan sebut nama-nama siapapun. Ini namanya bertawassul dengan orang-orang soleh. Ini yang keempat. Sekarang yang kelima, wa'lam, ketahuilah, annal ummata, seandainya satu umat ini berkumpul, ala ayyamfa'uka bi syai'in, mereka ingin mendatangkan manfaat untukmu, la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahallahu lak, illa bi syai'in qad kataballahu lak, maka mereka tidak akan bisa mendatangkan manfaat kecuali memang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuknya. Masya Allah. Barakallah. Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Masya Allah. Barakallah. 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 Oh ya. Baik. Baik. Sehat ya. Sehat. Masya Allah. Mohon izin melanjutkan. Masya Allah, tabarakallah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata, seandainya seluruh manusia ini ijtama'at, ngumpul, ala an yanfa'uka bisyai'in, untuk memberikan engkau manfaat, lan yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat apa-apa, illa qad katabahullahu lak, kecuali memang sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz, ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang mau nolong saya, berkumpul semua dokter spesialis di Indonesia mau membantu Ustadz Abdul Somad karena sedang kena serangan jantung.
misalnya. Kalau sudah ditetapkan Allah, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi kalau selama ini ada orang tetap panjang umur masuk rumah sakit, itu karena al-kasbu wal ikhtiar. Kalau sampai kita hanya berserah kepada takdir, kita terjebak dalam jabariyah. Kalau sampai kita nggak mau berusaha, berarti kita masuk dalam kelompok ahlul bid'ah jabariyah. Kalau kita mengatakan takdir itu nggak ada, berarti kita pun tergolong kelompok yang sesat, namanya qadariyah, mu'tazilah. Datanglah ahlus sunnah wal jamaah, Imam Abul Hasan al Ash'ari, wujud tidak baqa mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Disusun ulama dalam bentuk syair. Itulah dia syair-syair dalam ilmu tauhid, mentauhidkan Allah, mensucikan Allah dari para sekutu. Kalaupun seluruh manusia yang kaya-kaya, yang punya jabatan, orang yang hebat pengobatan, kalau tidak, kata Allah, maka kita dituntut untuk ridha kepada ketetapan Allah. Yang pertama diciptakan Allah bersumpah dalam Al-Quran, Nun wal qalami wa ma yasturun. Qalam itu pena, bukan tempat ikan. Lalu kemudian Allah memerintahkan qalam, wahai qalam uktub, tulis. Lalu qalam pun menulis. Tempat menulisnya itu namanya Lauhul Mahfuz. Lauh papan, mahfuz papan yang terpelihara. Lalu pena pun menulis di atas lauh mahfuz segala ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan gara-gara cerita lauh mahfuz, besok saya tidak mau para karyawan PO Haryanto dibangunkan sholat subuh untuk bawa bis, semuanya tidur. Pas ditanya, kenapa semua driver tidur? Sudah tertulis di lauhil mahfuz. Gara-gara kajian Ustadz Abdul Somad menyesatkan. Kita nggak tahu apa yang ada tertulis di lauhil mahfuz. Itu ilmunya Allah. Kita hanya disuruh bangun subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berkahilah umatku ini di waktu pagi. Siapa yang paling pagi bangunnya, dia yang paling banyak dapat keberkahan. Karena berkah itu seperti beras yang ditaburkan. Mana ayam yang paling awal datang, itulah yang paling banyak dapat beras. Maka kita disuruh paling awal bangun, paling awal tahajud, paling awal. Kita bangun tahajudnya kadang pakai jam waker, di setel 3 jam, tiga-tiganya nyala, orangnya nggak bangun. Tapi Pak Haji lain, dia nggak pakai jam, ada yang bangun kan? Bangun, langsung bangun tengah malam. Nanti minta apa amalannya biar supaya bangun. Tapi yang paling bagus adalah istri yang membangunkan. Ibu-ibu tolong beli pistol air di pasar, istrinya tembak. Enggak juga bangun, panggil damkar, pemadam kebakaran. Sesungguhnya mereka ingin menyelamatkan kita dari lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah enggak bisa semua malam. Allah cuma minta wa minal laili, sebagian sedikit dari malam. Seandainya bunyi ayatnya walailu, sepanjang malam, tapi yang diminta wa minal laili, sebagian malam, fatahajjad, maka bertahajudlah. Ini jangan-jangan Ustaz Somad ini kena 2-0 ini, ngajak orang puasa, dia sendiri nggak puasa. Ini cerita tahajud, jangan-jangan dia pun di malam nggak tahajud. Alhamdulillah tahajud. Ustaz nggak tahajud, saya musafir. Oh, nggak ada alasan. Kalau puasa masih ada alasan. Kalau tahajud nggak ada alasan musafir. Selelah-lelahnya, seletih-letihnya, usahakan kalau nggak bisa jam 2 malam, 1 jam sebelum azan subuh. Itu sudah paling minim-minim. Bangun pertama mandi biar segar. Setelah itu sholat sunat wudhu. Habis itu sholat sunat taubat karena dosa kita banyak. Habis itu sholat sunat tahajud. Habis itu sholat sunat hajat. Habis itu sholat sunat witir, bersolawat nunggu azan subuh. Solawat nunggu azan subuh. Loh,
Kata Ustadz Abdul Somad, kalau sejam sebelum azan subuh itu nggak lama langsung azan subuh. Ini udah sholawat 1000 kali kok nggak azan. Rupanya salah lihat jam. Maka pastikan jam. Saya kalau sampai di satu tempat langsung waktu sholat menurut kota Semarang. Oh, tidak sama seperti di Sumatera. Di Riau azan subuhnya jam 5 kurang 5. Di tempat kita di Jawa Tengah lebih cepat, lebih awal. Mudah-mudahan kita lebih dulu masuk surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang ke-6. Walau ijtama'u, berkumpul semua manusia di dunia ini, ala ayyadurruka bisyai'in, mereka ingin membunuhmu, mereka ingin menyantetmu, mereka ingin menyihirmu, mereka ingin menyakitimu, layadurruka, mereka tidak akan bisa memudaratkanmu, illa qad kataballahu alaik, kecuali memang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mati kena santet, itu bukan karena dukun santetnya hebat, tapi karena memang sudah takdir. Dukun santetnya sendiri ngaku dia dukun santet, tobat, kerjanya dulu meracun orang. Jadi rupanya asal muasal racun itu dikumpulkan semua yang gatal-gatal. Di pohon bambu itu ada yang gatal di samping bambu, di pohon tebu, di pohon-pohon hutan dikumpulkan semua yang gatal itu. Kalau kena kulit gatal, supaya masuk ke dalam leher gatal sehingga mengeluarkan darah, diletakkan di dalam daun keladi yang juga gatal, lalu dipercikkan percikan emas dikikis sehingga menyatu, baru dipanggillah setan dengan mantra-mantra, diletakkan di ujung kuku untuk dipercikkan. Kalau nggak senang sama orang, ada orang yang rumahnya baru dan jantungnya kumat, ada orang yang mobilnya baru, diabetesnya kumat, sakit hati gimana supaya orang ini mati, maka dipercikkanlah racun tadi. Pertama dia percikkan racun, orang yang mau disantet itu pas sudah mau minum, tiba-tiba gelasnya jatuh. Dia coba lagi besok, dia percikkan racunnya, ketika sudah mau minum datang temannya, apa kabar, pelukan, gak jadi minum. Dia percikkan lagi racun di hari yang ketiga, pas sudah mau minum handphonenya bunyi, halo. Akhirnya dia taubat bahwa ini memang orang dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Itulah perlunya kita banyak-banyak sholawat, berdoa, baca Fatihah, sebelum berangkat bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Andai kita mati juga, itu bukan karena dukun santetnya hebat, berarti memang Allah sudah menuliskan kita sebagai orang yang mati syahid. Saya kalau berangkat dari rumah, saya yakinkan bahwa diri saya, kalau saya mati dalam jalan dakwah ini, berarti mati syahid. Tapi kalau saya bisa pulang lagi ke rumah, berarti Allah masih mengizinkan saya untuk beramal soleh. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Keyakinan itulah yang ada dalam diri pejuang bangsa Indonesia, sehingga mereka bisa berani melawan Belanda dengan bambu runcing. Kenapa? Walau ijtama'u, berkumpul semua Belanda, ala ayyadurruka, ingin membunuhmu, layyadurruka, mereka tidak akan bisa membunuhmu, illa qad kataballahu alaik, kecuali memang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Putus akidah mereka, putus tauhid mereka, putus keyakinan mereka tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak semudah mengomongkannya, itu mengawalkannya dengan ibadah. Yang bisa menguatkan kita adalah dengan ibadah. Banyak sholat, banyak berjamaah, banyak puasa, banyak sholawat, banyak zikir. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itulah yang akan menguatkan hati kita. Tapi kalau cuma diomongkan saja, pas kita ngomongkannya yakin, pas sendirian sama hantu aja takut, apalagi sama dukun santet. Mereka minta kepada Allah. Jadi kalau ada orang khawatir karena ada orang hasad, orang dengki, orang tidak senang,
Tidak akan pernah ada semua orang suka dengan kita. Pasti akan ada yang benci, nggak suka. Sedangkan Nabi Muhammad SAW aja banyak yang nggak suka. Apa kata mereka tentang Nabi Muhammad? Sahir, tukang sihir. Kadzab, tukang bohong. Asatirul awalin, tukang dongeng. Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu lainnya. Semua memusuhi Nabi Muhammad SAW. Kata mereka Nabi Muhammad itu nasabnya akan terputus. Dibantah Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Musuh-musuhmu itulah yang akan terputus nasabnya. Alhamdulillah, guru Pak Haji, saya belajar dengan Habib Ustadz Somad. Masuk ke dalam, saya lihat di dinding ada gambar Habib Novel, keturunan Nabi Muhammad. Sampai sekarang belum pernah saya ketemu dengan orang perkenalkan saya keturunan Abu Lahab yang ke-70 sekian. Putus nasabnya. Walaupun dia mungkin sudah masuk Islam, bertobat, tapi nggak mungkin ngaku keturunan Abu Jahal. Begitulah Allah Subhanahu wa taala membalas. Jangan pikirkan musuhmu karena otakmu terlalu suci untuk ditempati oleh musuh. Jangan pikirkan musuhmu karena hatimu terlalu bersih untuk bersemayam nama-nama musuhmu. Jaga saja hati dan pikiranmu dengan Allah, Allah, Allah. Musuhmu akan diselesaikan Allah Subhanahu wa taala. Walau ijtama'u, mereka ngumpul semuanya, ala ayyadurruka, memfitnahmu, mengejekmu, menyantetmu, melukaimu, membunuhmu dengan segala senjata mereka. La yadurruka, mereka tidak akan mampu memudaratkanmu. Kenapa? Illa ma qad katabahallahu alaik, kecuali memang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kita berpikir kita nggak terlalu cemas menjalani hidup. Ibu-ibu yang ditinggal suaminya dalam perjalanan dari Kudus ke Jakarta nyebrang ke Merak, mungkin dalam perjalanan 4 hari 4 malam baru pulang. Nama suaminya Bang Toib. Itu dia cemas, nanti suami saya akan dilarikan pelakor, nanti takutnya kena pelet, nanti takutnya diambil orang. Tapi kalau diyakinkan hadis ini, wala wijtama'u, andai semua pelakor-pelakor itu berkumpul, ala ayyadurruka, ingin memudaratkanmu, layyadurruka, mereka tidak akan mampu memudaratkanmu, illa qad kataballahu alaik, kecuali memang sudah menjadi takdir yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, rufi'atil aqlam, penanya sudah diangkat. Ini kertas, ada pena nulis, pena menulis semua. Sekarang penanya sudah diangkat. Artinya apa? Kalau pena sudah diangkat, ketetapan sudah pasti. Yang ketujuh dengan kedelapan sepaket, wajab fatis suhuf, tintanya sudah kering di atas kertas, tidak bisa diganggu gugat. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka menghadapi ini tidak ada jalan lain kecuali ridho. Kalimat yang tepat adalah ridho. Sekarang banyak juga orang mengatakan, ya udahlah kita ikhlaskan aja. Ikhlas itu bangun masjid, ikhlas. Bantu anak yatim, ikhlas. Nawaitu shoma ghadin ana ada ifad di syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala, ikhlas. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala, itu ikhlas. Kalau nerima takdir Allah itu bukan ikhlas, ridho. Tapi karena udah terlanjur nyebut ikhlas, ya udahlah kita teruskan aja, nggak apa-apa. Kita mesti ikhlas menerima ini semua, ridho. Makanya kita selalu minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Nanti setelah semua orang masuk surga, ada yang masuk surga dari pintu sholah karena sholatnya banyak, ada yang masuk surga dari pintu sodakoh karena sodakohnya banyak, ada yang masuk surga dari pintu kaziminal ghaiz karena mampu menahan amarah, ada yang masuk surga dari pintu al-jihad karena dia mati fisabilillah, ada yang masuk surga dari pintu ar-rayyan karena puasanya nggak tinggal, ada yang masuk surga dari pintu macam-macam. Tapi ada yang bisa masuk semua pintu, bebas akses. Orang ini namanya limited access.
masuk dari pintu mana-mana. Di antaranya adalah Abu Bakar Siddiq. Mudah-mudahan kita juga termasuk golongan itu insya Allah. Pak Haji udah jelas dari 3 pintu. Pintu sodakoh, pintu sholat, pintu ar-rayyan, puasa. Kita jangan sampai 1 pintu pun nggak ada. Jadi kita siapkan memang pintunya dari sekarang. Setelah semuanya masuk ke dalam surga, jannatin tajri min tahtihal anhar, taman-taman yang indah dengan air mengalir. Setelah itu Allah bertanya, hai penghuni surga, ya ahlal jannah, kalian sudah mendapatkan semua nikmat, apakah ada yang belum? Kata penghuni surga, ada 1 yang belum ya Allah. Apa yang belum? Kami belum dapat ridhamu. Kata Allah, ridhaku hanya kuberikan pada 1 orang. Siapa dia ya Allah? Orang yang ridha menerima takdirku. Nah, inilah yang paling sulit dalam hidup. Banyak orang sholatnya rajin, puasanya, tapi kalau sudah datang kesusahan, hatinya risau dan gelisah, nggak ridha menerima ketetapan Allah SWT. Saya sudah sholat Pak Ustaz, saya sudah puasa Pak Ustaz, saya sudah haji Pak Ustaz, saya sudah ikut pengajian Pak Ustaz, saya sering ceramah Ustaz, saya sering dengar, tapi kenapa sendal saya hilang? Baru sendal hilang, belum suami hilang, baru sendalnya hilang, belum lagi hartanya hilang. Ridha menerima ketetapan Allah SWT. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ada masanya kau diangkat Allah setinggi-tingginya, tapi kalau Allah mau, Allah juga bisa buat kau jatuh serendah-rendah. Gak lama ngobrol dengan Pak Haji, tapi perjalanan hidup beliau, saya nih Pak Ustadz sempat ngarit. Ngarit itu kan ngambil rumput serendah-rendah. Sekarang ditinggikan Allah setinggi-tingginya. Ridha menerima ketetapan Allah. Wa balawnahum bil hasanat was sayyiat. Kami uji mereka dengan hasanat yang enak-enak, was sayyiat enggak enak. Dua-duanya ujian. Ada yang diuji dengan gantengnya, ada yang diuji dengan enggak gantengnya. Dua-dua ujian. Banyak orang anggap kalau ganteng nikmat, kalau enggak ganteng ujian. Dua-duanya ujian. Ada orang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan susahnya. Banyak orang salah paham. Kalau dengan harta katanya nikmat, kalau lagi susah itu ujian. Dua-duanya ujian guys. Jangan salah paham. Berapa banyak orang lulus diuji dengan sakit, tapi nggak lulus diuji dengan sehat. Buktinya mana? Pergilah ke rumah sakit. Semua yang di rumah sakit berzikir, ya Allah, ya Allah. Begitu sehat, handphone. Jadi kalau kita pahami, ridha menerima kesenangan, ridha menerima kesusahan, ridha menerima jabatan, ridha saat menjadi rakyat jelata, ridha saat menerima kekayaan, ridha saat menerima penderitaan, ridha menerima kekayaan, pakai menolong agama Allah, ridha menerima kesusahan, dekatkan diri kepada Allah dengan tetap berusaha. Orang yang ridha menerima takdir Allah, itulah yang mendapatkan ridha Allah. Dapat surga belum tentu dapat ridha. Siapa yang sudah dapat ridha pasti dapat surga. Makanya jangan minta surga, tapi minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Semua orang minta ridha. Ada satu ibu-ibu nggak minta ridha. Loh, ibu nggak minta ridha? Saya sudah dapat Pak Ustaz. Rupanya nama suaminya Pak Ridho. Aku tahu kapan Allah ridho kepadaku, kata Imam Al-Qushairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Loh, sholat kita nggak tahu diterima Allah, doa kita nggak tahu diterima Allah, haji kita nggak tahu diterima Allah mabrur apa enggak, gimana kita bisa tahu kita diridhai Allah? Kata Imam Al-Qushairi, aku tahu kapan Allah ridho kepadaku. Kapan? Ketika aku ridho menerima takdir Allah, disitulah Allah ridho kepadaku. Nah, ini berat. Berat sholat, berat puasa, berat sedekah, berat bangun masjid, berat lagi menerima takdir Allah. Man lam yasbir bi balai, siapa yang tidak sabar menerima balaku, walam yarda bi qada'i, tidak ridha menerima takdirku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Ustaz, menceramahkannya lancar, ya pas kenanya pusing 7 keliling.
Makanya kalau pas lagi enak nyaman kita ingat ayatnya, tapi pas saya kena saya lupa. Bapak ingat, bapak yang ingatkan saya. Ustadz Somad ridho ya, dulu kan Ustadz yang ceramahkan di rumah Pak Haji Haryanto kan tentang ridho. Oh iya, makanya bunyi kalimatnya dua, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Apa makna tawasau? Saat kita susah, orang lain yang mengingatkan kita. Seorang ibu anaknya meninggal, nangis, ya Allah, datang temannya, sabar, anak itu titipan Allah. Pas anak dia meninggal, nangisnya lebih kuat, karena kita nggak mampu, lupa ayatnya, melayang hadisnya, terbang semua nasihat-nasihat. Insya Allah kalau Abdul Somad lupa, maka Kiai, Pak Haji, Bapak Ibu siap saling nasihat menasihati dalam kerangka amar ma'ruf nahi mungkar wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itulah dia 8 pesan Abdullah bin Abbas yang diterima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti videonya mudah aja carinya, cari di YouTube Ustadz Abdul Somad 8 pesan Nabi ke Abdullah bin Abbas di kediaman Pak Haji Haryanto di Kudus. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Share ke teman-teman supaya diambil pelajaran. Itu Ustadz hadisnya dalam Sunan Tirmizi atau Arba'in Nawawi? Dalam Sunan Tirmizi. Datang Imam Nawawi mengumpulkan 40 sekian hadis. Kitab paling kecil untuk belajar hadis Arba'in Nawawi. Nanti kalau khatam Arba'in naik ke Riyadus Shalihin. Habis itu kalau mau kaji zikir-zikir, doa-doa, baca kitab Al-Azkar Nawawi. Kalau mau cari hukum, maka baca Bulughul Maram min Adillatil Ahkam Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebelum masuk ke Al-Bukhari, buka kitab Jawahirul Bukhari, intisari dari Sahih Bukhari. Nanti baru ke kitab Sahih Al-Bukhari. Sama seperti bayi, waktu lahir nyusu dulu, makan bubur dulu, baru makan nasi. Jangan begitu lahir langsung dikasih tengkleng, nggak bisa, dia berproses dulu. Jadi kitab hadis yang paling kecil Arba'in. Di dalam kitab Arba'in itu, inilah dia hadis yang kita kaji pada kesempatan ini. Sudah disampaikan Ustadz Abdul Somad lebih kurang 40 menit. Diawali tadi 60 menit sesuai aturan ceramah Ustadz Somad 600 ml. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga besar Pak Haji Haryanto. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucunya soleh dan solihah, melimpah kebarokahan untuk keluarga sekitar, berbakti kepada orang tua, istiqamah iman dan Islam. Kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa dzukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.